Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini spesial sekali, saya menjumpai sahabat lama saya, seorang pelukis yang juga seorang seniman teater, Mas Alexander Jeding. Mas Alexander Jeding ini sudah lebih dari 3 kali saya tayangkan di televisi, dan kali ini saya mendengar Mas Alexander Jeding mau pameran tunggal yang sangat spesial karena saya dengar juga mendapat penghargaan dari Rekor Ori. Selamat berjumpa Mas Alexander Jeding. Apa kabar? Ini satu kejutan sebetulnya. Saya ingin cerita dari Mas Alexander Jeding tentang pameran tunggal lukisan Anda ini. Seperti apa, Mas? Enggak jadi, Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi lukisan saya ya, pameran saya yang kali ini itu saya spesialkan di wajah. Jadi saya persiapkan pameran ini selama hampir 1 tahun. Iya, iya. Saya belajar banyak dari guru waktu itu Slebek. Ya, dosen isi ya. Sekarang sudah pensiun. Ya. Saya belajar, dia mengajarkan saya bagaimana memberikan warna yang baik. Kemudian bagaimana membuat karakter tentang manusia. Saya sangat tertarik karena bagi saya wajah itu bisa kita pandang dari beberapa segi. Segi yang pertama itu naturalis, jadi melihat wajah seperti apa adanya. Ya. Yang kedua ekspresionisnya. Sebetulnya dari wajah itu sudah ada menimbulkan ini garis-garis, warna-warna yang mempunyai karakter karakter seseorang. Ya. Yang ketiga adalah dalam setiap manusia itu punya aura tersendiri-sendiri. Jadi kalau manusia itu tidak ada yang namanya orang yang wajahnya sama, itu tidak ada. Kembar pun ada bedanya. Ya, tetap ada bedanya ya. Pasti ada bedanya. Ya. Beda kalau sama kuro itu kan wajahnya sama semua. Ya. Beda sama kelinci itu sedunia wajahnya semua. Manusia tidak ada. Itu yang saya lihat dari wajah. Jadi saya tertarik untuk mencoba mendalami wajah itu, karena dalam wajah itu terdapat banyak aspek itu tadi. Jadi saya ingin mendalaminya dengan cara yang menggambar tadi. Saya gambar dengan saya misalnya menggambar Pak Argo nih. Saya bisa mengenali karakternya Pak Argo begini. Paling tidak itu walaupun tidak 100% bisa mendekati ya. Jadi kalau wajah bengis begini, kadang-kadang kita ngelihat, ini ada orang kok wajahnya kok bengis banget. Begitu kita gambar kita tahu, ini bukan wajah bengis ini, aslinya orang ini lembut. Jadi ada orang yang penampilannya gondrong-gondrong, kumisnya tebal, padahal kalau digambar wajahnya lembut banyak. Iya. Jadi kalau karakter itu tidak bisa berbohong. Jadi karakter seseorang itu selalu pas dengan garis-garis karakternya. Iya. Mungkin penampilannya beda tapi karakternya pasti pas. Jadi di situ saya mendalami wajah karena tujuan saya ingin mendekati setiap manusia. Mendekati setiap manusia, saya ingin belajar dari setiap orang. Tokoh-tokoh ini misalnya Bung Karno, misalnya Bapak Presiden Jokowi,
tokoh-tokoh dunia lainnya. Kita kan perlu belajar banyak dengan mereka. Kita melihat karakter mereka bagaimana. Dengan menggambar itu sebetulnya kita belajar sebetulnya. Dan Anda bisa mengenali karakter dari wajah itu tadi ya? Ya paling tidak, walau tidak akurat. Iya. Semangatnya itu tertuang sebetulnya dalam wajah seseorang. Ya. Dan karya Anda yang Anda pamerkan kali ini berkaitan dengan wajah-wajah 1001 itu tadi ya? Ya. Itu ceritanya seperti apa kok bisa dapat ori itu, Mas? Waktu tadinya saya tidak menyangka akan dapat. Waktu saya menggambar wajah karena suka aja, suka wajah. Waktu itu sampai kadang-kadang bilang, gue mau gambar liane wae, gambar pemandangan kayak gambar apa, gambar yang abstrak kayak gambar dekoratif. Ya ada beberapa gambaran saya yang itu, tapi selalu saya kembali ke wajah. Ke wajah ya. Saya suka itu. Tidak ada selesainya soalnya. Garisnya banyak, warnanya banyak. Tidak ada selesainya. Jadi saya anggap wah ini nggak usah cari jauh-jauh. Apa wajah paling enak. Akhirnya saya gambar wajah terus sampai akhirnya tidak terasa. Lo kok tahu-tahu udah banyak banget wajah. Iya. Jadi saya simpen di workshop yang di Sudagaran, di kos-kosan yang di Kaliurang itu. Saya lama-lama saya hitung, waduh ini kok sudah 800. Terus waktu itu sudah sampai 800 ya. Kenapa? Waktu itu sudah sampai 800 ya. 800. Terus teman-teman itu lihat, loh kamu kok gambar wajahnya banyak sekali. Loh kamu daftar muri. Akhirnya saya waktu itu nyoba daftar ke muri. Daftar ke muri. Setelah saya daftar ke muri, terus teman ada yang bilang, jangan ke muri, ke ori aja. Ada yang bilang gitu dengan pertimbangan tertentu. Akhirnya saya nyoba daftar ke muri, ternyata benar itu skor. Jadi 1001 wajah itu skor terbanyak di Indonesia. Kalau di dunia tidak tahu, mungkin bisa jadi di dunia juga karena belum mencatat itu. Tapi yang di Indonesia yang tercatat 1001 itu terbanyak. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang 1100, skor saya tumbang lagi. Jadi skornya 1001 itu skor saya kasihin angka 1. Karena 1001 malam gitu. Jadi pameran itu nanti semuanya itu jumlahnya memang 1001 juga ya. Jadi sebelum pameran itu Mas, saya bingung karena pertama istri saya itu kurang mendukung kan. Ke seni itu dia tidak mendukung. Jadi saya bingung, wah ini dananya dari mana. Jadi saya waktu memulai lukis wajah itu saya dengan cara saya menjual. Jadi yang laku dari 1001 itu 300 laku. Mas. 300 wajah ya? 300 wajah itu laku. Jadi sebelum pameran dimulai 300 wajah. Terus laku. Itu kembalikan lagi untuk berkarya ya? Untuk berkarya, untuk terusin sampai selesai. Oke, terakhir Mas, harapan Mas Alexander Jeding terhadap pameran kali ini seperti apa? Karena kan ini cukup monumental ya. Saya itu kepingin ya dari teman-teman semua, teman-teman saya seniman-seniman itu punya pikiran yang lebih maju ke depan, tidak terlalu idealis. Kalau kadang-kadang kan gini, kalau kita kadang-kadang di sekitar kita lah, di tangga kita sering dengarkan orang-orang yang sukanya ngumpul-ngumpul malam-malam, terus pakaiannya nggak karu-karuan, bajunya celananya pendek, minum kopi-kopi, nggak punya kerjaan. Padahal mereka itu seorang yang sangat potensial ya, miliarder ya bahkan ya. Jadi mereka punya penghasilan yang tinggi. Ya line manager penghasilannya, bisa beli kendaraan sendiri, bisa beli rumah sendiri.
hidupnya sejahtera lah. Ya. Itu seniman, Pak. Oh, itu ya. seniman. Itu Ya. yang saya harus angkat topi. Appreciate ya. Appreciate. Saya yakin bahwa kalau di bukunya Ian Fleming itu akan ada The Man with the Golden Hand. Ya. Dia tuh. Yang Nah, 007 itu ya. ya 007. Jadi seniman itu The Man with the Golden Hand yang dimaksud dalam buku itu. Jadi orang yang mampu merubah sampah jadi berlian, Ya. merubah barang yang no value jadi berharga, Ya. merubah tanah jadi emas. Ya. Bukan dalam arti merubah itu, bukan. Artinya dia mampu menaikkan sesuatu menjadi mahal. Artinya gini, kalau sampai ada seniman yang hidupnya tidak sejahtera, itu karena dia tidak berkarya, Pak. Dan dia tidak mau mengembangkan karyanya. Saya yakin semua seniman itu the man with the golden hand. Asal dengan karya ya toh. Asal dia mau memperjuangkan kesejahteraan keluarganya. Nah, senengi the man with the golden drum, senengi mabuk-mabuk melulu, senengane boya-boya ya wis tadi, Pak. Iya, betul ya. Kalau tiap hari waktunya digunakan untuk berkarya, saya yakin Ya. Indonesia ini kaya dengan budaya. Jadi yang akan menguasai ekonomi seniman. Oke. Saya yakin dengan itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Alexander Jeding. Saya sangat setuju sekali dan saya juga banyak mengenal karya Ian Fleming itu. Itu memang sangat bagus sekali. Saya melihat juga dia bekerja sambil bercinta juga dia ya. Oke, terima kasih Mas Alexander Jeding. Thank you, Pak Argo. Ya, lain kali saya akan datang lagi. Oke. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.